Apa kabar saudara? Berjumpa lagi bersama saya Bambang Kalitus dalam Sapa Redaksi On Location. Saudara, sekarang banyak masyarakat yang ingin mengetahui apa itu terapi plasma konvalesen. Nah, kesempatan kali ini Sapa Redaksi On Location akan menjumpai atau berbincang-bincang bersama dengan para pendonor, dan juga nanti kita akan menghubungi dokter yang bisa menjelaskan secara medik bagaimana terapi plasma konvalesen ini. Untuk itu saudara, jangan kemana-mana, ikut saya dalam Sapa Redaksi On. Baik saudara, saya sekarang sudah bersama dengan salah seorang pendonor plasma konvalesen yang kita ajak bincang-bincang pada kesempatan kali ini. Salam sehat, Bang. Yes, sehat. Terima kasih atas waktunya bersama dengan Kompas TV. Terima kasih. Bang, ini kan saya ingin tahu sebenarnya, kita ingin mengetahui Anda sebagai salah satu kemarin yang sudah melakukan donor ya? Ya, demikian. donor plasma. Nah, mungkin bisa flashback sedikit lah. Kemarin sempat dinyatakan positif itu. Kapan sih Bang ceritanya seperti apa sih? Iya. Ya. Jadi saya itu ikut tes swab yang diadakan oleh Pemprov Bali hari Sabtu tanggal 14 November. Lalu hasilnya baru diberitahukan ke saya itu hari Selasa 17 November malam. Bahwa saya positif. Dari 13 yang ikut itu saya satu-satunya yang positif, yang lainnya pada negatif. Lalu malam itu juga beliau Pak Kalak BPD Bali, Pak Made Rentin, telepon ke saya, Pak karantina ya. Oke, akhirnya saya mau karantina di sebuah hotel di Kuta. Itu masuk besoknya, jadi hari Rabu siang udah masuk dan dilayani dengan baik. Kita barang-barang disemprot dulu dengan disinfektan, termasuk saya juga cuci tangan dan sebagainya, lalu didaftar sedemikian rupa dan dilayani dengan baik. Kemudian biasa ya rutinitas di sana, tesnya itu ada 2 kali. Tes berikutnya adalah hari tanggal 20. Tanggal 20 hari kelima ya? Hari kelima setelah 14 dia. Masih positif. Masih positif, akhirnya masih karantina lagi, dan kemudian tanggal 23 dites lagi, tanggal 24 hasilnya dinyatakan negatif. Dan kemudian saya langsung diminta pulang. Untuk kembali. Baik. Jadi memang di bulan November. Nah, sempat ini ada yang merasakan, misalnya kan ada gejala-gejala umum gitu. Kalau yang gejala umum yang COVID bukan pada saat tes, tapi sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, seminggu sebelumnya itu ada semacam demam, kemudian batuk, sesak nafas juga, tapi kemudian saya pikir sesak nafas biasa karena saya SMA dulu itu ada gejala asma dulu ya, kemudian kan sembuh gitu. Lalu tesnya itu tanggal 14 dalam kondisi saya sehat-sehat, dalam arti OTG, nggak ada gejala lagi waktu itu. Gitu. Baik. Nah ini kan kemudian ada inisiatif untuk melakukan donor plasma ini. Nah ini siapa yang mendorong, Bang? Apakah muncul dari diri sendiri atau memang seperti apa ceritanya? Kalau pengalamannya gimana, Bang? Iya. Jadi saya itu donor itu inisiatif diri sendiri. Donor plasma konvalesen itu inisiatif pribadi. Karena memang sudah sebelum kena COVID pun saya sudah 83 kali donor darah yang normal. Donor aktif yang normal yang biasa. Yang normal biasa gitu. Jadi udah di lengan saya ini udah banyak tusukan-tusukan jarum, tapi bukan narkoba ya, tapi tusukan jarum donor. Nah, lalu setelah kena COVID itu kan kita dengar terus berita bahwa banyak yang membutuhkan penyintas juga yang terutama yang bergejala berat itu membutuhkan. Betul. Sekali waktu tanggal 2 Januari setelah
lama itu saya bergumul antara sehat dan tidak sehat waktu itu ya. Jadi lemas, bukan sehat sih sebenarnya. Bukan tidak sehat, maksudnya agak lemas karena Nggak begitu fit lah. ya nggak rasakan begitu fit ya. karena tidurnya Lelah, kemalaman, capek gitu kan. kerjanya sampai malam dan sebagainya. Nah, tanggal 2 Januari saya putuskan untuk ke Rumah Sakit Sanglah. Lalu dites dan sebagainya. Karena hasilnya baru bisa diketahui sore, maka besoknya baru bisa diambil. Hari Minggu pagi, tanggal 3 Januari. Apa yang dites itu? Macam-macam. Jadi kalau donor darah biasa paling biasanya 2 tabung diambil. Kalau yang kemarin itu ada 5 sampai 6 tabung, diantaranya mungkin gula darah, terus semua hal ya, yang termasuk darah saya itu semua diambil, termasuk HB, termasuk semua hal lah, kandungan-kandungan darah saya itu. Termasuk di dalamnya mungkin yang dites juga yang saya tahu itu adalah kandungan apa itu namanya? Antibody. Oh, antibody. Yang ada dalam cukup kuat nggak gitu saya. Itu salah satu syaratan untuk bisa di Ya. transfusi plasma atau tidak gitu. Ya, itu salah satu persyaratan dan apa namanya untuk bisa di screening lah, di screening bisa atau tidaknya. Jadi memang ada tahapan dulu, Ya. kita mendaftar, kemudian nanti akan di screening semua, akan dicek semua kondisi tubuh, Betul. kondisi darah. Ya, Apabila memenuhi syarat-syarat, ya. nah, baru diberitahu ini bisa. Ini bisa gitu. Tapi karena kemarin kondisinya mungkin sudah sore, Ya, dianjurkan untuk besok. besoknya lagi. Baik, tapi besoknya memang bisa langsung Bisa langsung. di. Hasil laboratorium diberitahukan ke saya malam harinya. Pak, Bapak, ini antibodinya cukup banyak, darahnya cukup bagus. Cuman satu yang agak kurang adalah HB. Hemoglobinnya itu agak kental katanya. Jadi harus banyak minum. Nah, harus di bawah 17 HB-nya, hemoglobin darah itu. Jadi harus banyak minum air putih terus dan sebagainya. Supaya lancar ketika disedot dan ketika dikembalikan. Ada ini nggak? Ada keraguan nggak sih awalnya? Iya, Kan sesuatu hal yang baru ya, meskipun Betul. sudah donor biasa, tapi kan ini. betul. Ya, saya donor darah itu sudah dari dulu ya, dari remaja, udah 83 kali. Ketika sebelumnya juga ditawarin untuk donor apresis, tapi selalu saya tolak dengan sopan karena saya pikir saya agak takut karena harus darahnya diambil kemudian dimasukin lagi gitu. Saya agak meragukan dalam tanda petik meragukan mesinnya ya. Seginitasnya lah ya. Iya, begitu Sehat. kira-kira. Oh. Tapi kemudian karena waktu saya datang ke Rumah Sakit Sanglah disebutkan bahwa ada satu ibu yang sangat membutuhkan golongan darah B Rhesus Plus, maka saya terdorong untuk menolong ibu itu, walaupun saya nggak kenal ibu itu ya. Saya terdorong untuk menolong nyawanya lah. Saya nggak tahu sampai sekarang apakah kemudian beliau itu Sembuh atau tidak? dan sebagainya. Tapi saya berharap beliau sembuh. Gitu. Niat untuk berbagi dan menolong sesama itu yang sangat kuat ya. Iya, itu yang mendorong saya kuat. Walaupun udah takut. Ada sebenarnya. kekhawatiran Ada juga. kekhawatiran juga gitu loh. Nah, selama kemarin lancar-lancar aja Pak, berapa lama waktu Ya, proses? proses pengambilannya sendiri itu hampir 2 jam ya. Tapi proses disedot dan kembalikannya itu 70 menit. Oh, 70 menit ya. Jadi memang 1 jam setengahan Ya. nyampe ya. kita di situ seperti orang yang sedang cuci darah gitu. Dan kemudian ada gejala yang kata perawatnya bahwa itu gejala umum. Terjadi apa namanya nih? Kesemutan di bibir dan kebas. di wajah, kebas. Oh. Di bibir dan di wajah. Kemudian apa yang dilakukan? Nah, perawatnya langsung menyiapkan minuman yang diisi dengan semacam kalsium deradoxon ya, maaf menyebut merek. Lalu itu diminumkan. Perlahan-lahan kemudian gejala kesemutan tadi itu bisa berkurang. Dan kemudian saya bisa setelah selesai donor itu saya bisa turun dari kursi dan kemudian bisa berjalan normal biasa. Baik. Waduh, luar biasa ini Bang. Nah, mungkin terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada mungkin juga bagi penyintas lain ya? Karena ini kita kan betul-betul lagi menggalakkan untuk ada transfusi plasma. Betul. Ini karena memang ini lagi dibutuhkan. Ya. Ini salah satu terapi yang meskipun angkanya masih dijajaki, tapi diyakini dalam negeri ini masih bisa membantu, terutama bagi mereka yang mempunyai atau
memasuki fase berat gitu ya, tapi menengah dan berat lah gitu. Apa yang ingin sampaikan supaya bisa ini, Bang? Iya. Jadi kalau data yang saya dapat dari dunia kedokteran bahwa plasma convalescent itu bisa menginginkan sampai 95% melawan virus yang masuk. Jadi Memancing antibodi yang iya, bersangkutan ya. mendorong dia jadi antibodi untuk melawan virus COVID. Nah, pesan saya karena saya sudah mengalami ini, teman-teman yang jadi penyintas dan kemudian sudah sembuh, ya sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan untuk kita bisa mendonorkan plasma convalescent untuk membantu sesama kita yang mengalami gejala berat karena COVID. Itu sih pesan saya. Karena itu untuk toh buat kita nggak merugikan kok. Justru darah kita akan menolong saudara kita, teman kita, siapapun yang membutuhkan plasma convalescent kita. Jadi membantu bersama ini kegotong royongan kita bersama, senasib sepenanggungan ini penting. Betul. Baik. Sekali lagi terima kasih Bang Kadir, mudah-mudahan Terima kasih. Mudah-mudahan nanti tetap masih bisa berdonor kembali. Siap. Salam sehat dari kami. Sama-sama. Baik saudara, jangan kemana-mana, nanti saya akan menjumpai seorang pelaku donor plasma convalescent. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Redaksi On.